Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Peristiwa kelahiran Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir diiringi dengan beberapa keistimewaan dan peristiwa luar biasa. Yang pertama, padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat mensakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya, serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu, mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya, api ini padam saat Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahiro ambles ke tanah. Keistimewaan kedua yang terjadi saat Rasulullah SAW lahir adalah beliau lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Khosaisul Kubro melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Hal istimewa yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan dikhitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dikhitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Sofwan. Keistimewaan keempat yang terjadi pada kelahiran Rasulullah SAW adalah pertama kali beliau yang dinamakan dengan nama Muhammad. Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Anehnya, nama itu tidak pernah terbersit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan salah satu peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad, sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah sang kakek Abdul Muttalib, sebab ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan Abdul Muttalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi, ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsir, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu pula, ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapat pujian. Dari Imam Abu Abdillah Az-Zurqani, Syarh Mawahibul Laduniyah 2012, Juz 1, halaman 162. Peristiwa kelima yang terjadi dalam kelahiran Rasulullah SAW adalah tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ke-7. Kemudian iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada
kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Terkait hal ini, As-Suhaili dalam Arwaudul Unf menyampaikan, diriwayatkan dalam beberapa hadis yang maksur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Dalam surat Al-Mulk ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, salah seorang sahabat Nabi SAW dari kaum Ansor menceritakan padaku, ketika mereka duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu malam, ada bintang meteor jatuh memancarkan cahaya. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian katakan masa jahiliyah ketika ada lemparan meteor seperti ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dulu kami katakan, pada malam ini telah dilahirkan seorang yang terhormat dan telah mati pula seorang yang terhormat. Lalu Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya bintang itu tidaklah dilemparkan karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Akan tetapi, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan sebuah perkara, para malaikat yang membawa arasy bertasbih, kemudian diikuti oleh para malaikat penghuni langit yang di bawah mereka, sampai tasbih itu kepada para malaikat penghuni langit dunia. Kemudian para malaikat yang di bawah para malaikat membawa arsy bertanya kepada para malaikat membawa arsy, apa yang dikatakan Tuhan kita? Lalu mereka memberitahu apa yang dikatakan Tuhan mereka. Maka malaikat penghuni langit dunia saling bertanya pula di antara sesama mereka, sehingga berita tersebut sampai ke langit dunia. Kemudian para jin berusaha mencuri dengar, lalu mereka sampaikan kepada para kekasihnya, yaitu tukang sihir atau dukun, sehingga mereka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Berita itu mereka bawa dalam bentuk yang utuh, yaitu yang sebenarnya, tetapi mereka campur dengan kebohongan dan mereka tambah-tambahkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi informasi tentang suratan takdir atau kabar gaib yang diperoleh para dukun pada masa jahiliyah didapat dari para jin yang mencuri dengar percakapan malaikat di langit. Hanya saja sebenarnya jin-jin itu juga tidak amanah, sehingga informasi yang disampaikan pada si dukun tidak akurat dan penuh kebohongan. Namun setelah Rasulullah SAW lahir, jin-jin itu tidak bisa lagi mencuri dengar berita dari langit. Sahabat Enas 20 Channel, begitulah hal-hal istimewa yang terjadi yang mengiringi lahirnya Rasulullah SAW, dan bagaimana nama Muhammad itu diperoleh oleh sang kakek Abdul Muthalib. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.